Komnas HAM mengatakan bahwa pemblokiran internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mengabulkan semua tuntutan dari koalisi yang menyebutkan bahwa tindakan throttling, tindakan pemutusan internet, dan tindakan memperpanjang pemutusan internet sebuah tindakan yang melanggar hukum gitu ya. John Locke menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam kebijakan pemblokiran akses internet karena bahwasanya kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi manusia dalam memperoleh sekaligus menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, kolega kami tim pro, serta pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Perkenalkan, saya Monika Sasmita sebagai pembicara pertama, adapun rekan saya Muhammad Irsyad sebagai pembicara kedua, dan Friendly Setiawan sebagai pembicara ketiga. Dengan mosi perdebatan, pemblokiran akses internet dalam rangka menangkal hoaks dan menjaga keamanan negara, di mana kami dengan tegas, lugas, dan mantap menolak mosi tersebut. Dewan juri yang terhormat, tujuan kami menolak mosi kali ini yaitu untuk melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai tujuan negara, yaitu untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsanya serta melindungi hak asasi manusia. Pemblokiran internet adalah memblokir seluruh media sosial yang bisa berdampak, seperti halnya pemadaman jaringan. Namun Dewan Juri yang terhormat dalam praktik pemblokiran ini secara teknis telah terdapat kecacatan, karena dampaknya yang lebih masif daripada sasaran yang hendak dituju oleh pemerintah. Terlebih, pemerintah yang seolah-olah lupa bahwasanya terdapat payung hukum yang kuat mengenai perlindungan hak atas memperoleh sekaligus menyampaikan informasi seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan informasi serta mengabaikan landasan filosofis yang selama ini diamini dan menjadi dasar negara, yaitu yang termaktub dalam Pancasila Sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan yang selama ini diagungkan perlu dipertanyakan, karena bahwasanya masyarakat Indonesia yang kini bergantung dengan internet dan beranjak bertransisi ke negara maju harus dipatahkan dengan pemblokiran akses internet. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila pemblokiran akses internet dilakukan, sejatinya tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan pada penangkalan hoaks dalam menjaga keamanan negara. Tetapi, justru masyarakat tidak mengetahui informasi yang sebenarnya terjadi. Memblokir akses internet merupakan awal dari kemunduran negara ini. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ketidakberpihakan kami terhadap mosi kali ini dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, pemblokiran akses internet merupakan sebuah pelanggaran HAM dalam memperoleh sekaligus menyampaikan informasi. Dan yang kedua, pemblokiran akses internet dapat menghambat masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, yang mana akan dijelaskan secara lebih komprehensif oleh pembicara kedua dari kelompok kami. Serta mekanisme yang kami tawarkan akan dielaborasikan secara lebih mendalam oleh pembicara ketiga dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Lex regicit superflua pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Pemblokiran akses internet terjadi banyak penolakan dan dirasa bertentangan dengan masyarakat. Apakah Indonesia masih menerapkan hukum itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati konstitusi yang bermartabat, serta rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyad selaku pembicara kedua dalam tim kontra yang mana pada perdebatan kali ini menolak dengan tegas mosi perdebatan. Memasuki pokok argumentasi kami, di sini kami membawakan dua poin utama. Yang pertama, pemblokiran akses internet merupakan pelanggaran HAM. Dan yang kedua, pemblokiran akses internet mengganggu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dewan Juri yang terhormat, pemblokiran akses internet merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal itu sudah jelas dijelaskan dalam pasal 19 ICCPR yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyampaikan pendapat di muka umum dan dengan tidak ada batasan-batasan tertentu. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak untuk
berkomunikasi, dan memperoleh informasi menggunakan saluran apa saja. Hal ini sudah menjelaskan Dewan Juri yang terhormat bahwa kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam konstitusi. Kebebasan memperoleh informasi pun merupakan salah satu hak asasi manusia itu sendiri, yang mana artinya tidak ada seorang pun yang mampu mencabut hak asasi manusia seseorang. Kemudian lebih lanjut Dewan Juri yang terhormat bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penyelenggaraan negara yang bersih dan dianggap sebagai kedaulatan rakyat. Dewan Juri yang terhormat, Wahyudi Jafar selaku Kepala Deputi Riset Elsa mengatakan bahwa pemblokiran akses internet bukanlah jalan yang tepat untuk menangkal hoax. Justru pemblokiran internet menyebabkan masyarakat tidak mampu mencari informasi yang valid, yang mengakibatkan hoax-hoax pun tidak terberantas dengan baik. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, apa yang sudah kami jelaskan sudah sangat jelas untuk menggambarkan bahwa pemblokiran akses internet sudah dijamin dalam konstitusi dan apabila dilanggar sangat mengganggu hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian memasuki poin argumentasi kedua kami bahwa pemblokiran akses internet mengganggu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dewasa ini kita sudah tahu bahwa internet sudah menjadi kebutuhan primer. Setiap masyarakat Indonesia membutuhkan internet di berbagai aspek, seperti aspek pendidikan dan aspek ekonomi. Dalam aspek pendidikan misalnya, kegiatan belajar mengajar saat ini menggunakan internet. Bagi mahasiswa dan pelajar, internet digunakan untuk mencari informasi buat bahan pelajaran. Dan yang kedua, bagi guru, internet sangat digunakan untuk mencari informasi yang nantinya akan diberikan kepada mahasiswa dan pelajar. Kemudian kita melihat dari aspek ekonomi bahwa kegiatan situs jual beli online saat ini sudah marak terjadi. Itu artinya apa, Dewan Juri terhormat? Artinya internet saat ini penting bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal itu pun juga didukung oleh riset dari Indonesia Survey Center yang mengatakan bahwa sebanyak 196,71 jiwa dari 266 juta jiwa menggunakan internet. Kemudian apabila internet itu diblokir, nantinya akan mengalami kerugian bagi Indonesia itu sendiri. Seperti pada tahun 2019 yang dilansir dari NetBlocks bahwa sebanyak 2,5 triliun Indonesia mengalami kerugian akibat pemblokiran internet. Itu artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Artinya bahwa internet sudah sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dan apabila nantinya internet terjadi pemblokiran, bahwa Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar, baik dari aspek ekonomi maupun aspek pendidikan. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, hingga detik perdebatan kali ini, kami sebagai tim kontra sudah sangat jelas bahwa kami dengan tegas dan bangga menyatakan bahwa kami menolak dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, mekanisme dan solusi yang lebih rigid akan dipaparkan oleh pembicara ketiga kami. Sekian, terima kasih, pagi yang bergelora. Sinus quos inquinat aequat. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah, di mana kesalahan bersumber dari seseorang yang melakukan kesalahan tersebut, bukan berdasar hasil dari kesalahan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, pengamat konstitusi yang bermartabat, serta rekan berpikir kami dari tim Pro. Di sini saya selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi dan mengelaborasikan kembali mengenai argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, dan memberikan solusi yang solutif mengenai pemblokiran akses internet dalam rangka menangkal hoax demi menjaga keamanan negara. Di mana kami memiliki dua argumentasi utama yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Di mana argumentasi kami yang pertama bahwa pemblokiran akses internet telah melanggar hak asasi manusia, dan juga argumentasi kami yang kedua bahwa pemblokiran akses internet telah mengganggu aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Dan memasuki argumentasi kami yang pertama, Dewan Juri terhormat, di mana pemblokiran akses internet termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya pemblokiran internet yang dilakukan oleh pemerintah telah melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara dua kami. Dan juga dengan adanya pembatasan internet ini telah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat seseorang, di mana hal ini tidak sesuai dengan teori dari John W. Jensen yang menyatakan bahwa seharusnya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat
merupakan kebebasan yang tidak bisa dibatasi oleh pemerintah. Namun hal ini terjadi nyata pada tahun 2019, di mana pembatasan internet yang terjadi di Papua berujung gugatan oleh Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara kepada Presiden Republik Indonesia dan Menkominfo, dengan alasan bahwa pembatasan akses internet ini tidak dijelaskan mengenai urgensi dan durasinya, dan juga membatasi aktivitas masyarakat dan juga kebebasan masyarakat Papua untuk berpendapat dan berekspresi melalui media sosial. Sehingga pembatasan internet ini sangatlah tidak berdampak positif, namun berdampak yang negatif dan masif di masyarakat Dewan Juri Terhormat. Dan memasuki argumentasi kami yang kedua, bahwa pemblokiran akses internet mengganggu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila hanya internet yang dilakukan pembatasan oleh pemerintah dan pelakunya tidak, maka pelaku dapat membuat kembali situs web yang baru untuk menyebarkan hoax. Dan juga apabila dilakukan pembatasan internet, maka akan memberikan dampak domino kepada masyarakat yang tidak bersalah dalam penyebaran hoax, namun terkena dampak dari masalah tersebut, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat. Contohnya dalam bidang ekonomi, seperti sistem penjualan yang saat ini yang tidak hanya melalui offline, namun dapat melalui online. Tapi apabila dilakukan pembatasan internet, maka sistem penjualan online ini pun akan terganggu dengan adanya hal tersebut, yang dimana akan berdampak pada ekonomi rakyat. Selain dua argumentasi yang telah kami sampaikan, Dewan Juri Terhormat, alangkah baiknya juga kita mengetahui bagaimana cara negara lain untuk mengatasi hoax tanpa melakukan pembatasan internet. Bisa kita lihat dari negara Malaysia yang melakukan penangkalan hoax dengan cara membuat situs www.sebenarnya untuk mengecek fakta terhadap berita hoax. Dan hasilnya, pelaporan pemberitaan hoax dari masyarakat pun meningkat 55% dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dari data Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Namun apabila dibandingkan dengan negara Indonesia yang hanya menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang masih dirasa kurang signifikan, dan juga kinerja dari Kominfo yang masih perlu dipertanyakan. Hal ini dibuktikan dengan data dari Divisi Humas Polri bahwa penyebaran berita hoax pada tahun 2018 mencapai 51 kasus. Namun pada Juni 2019 saja telah mencapai 52 kasus. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan hoax akibat tidak adanya suatu mekanisme untuk mengatasi penyebaran hoax ini di masyarakat Dewan Juri Terhormat. Sehingga kami dari tim kontra memiliki 3 solusi utama untuk mengatasi hal ini, di mana solusi kami yang pertama bahwa Kominfo yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menyebarkan informasi di masyarakat dapat memfilter berita yang benar atau tidak. Dan juga solusi kami yang kedua, pemerintah dalam hal ini Kominfo dapat bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk mengatasi hoax ini. Karena Badan Cyber dan Sandi Negara merupakan lembaga yang lebih khusus untuk mengatasi hoax ini, dengan cara melakukan pencarian kepada pelaku melalui situs web yang disebarkan. Dan juga solusi kami yang ketiga bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memfilter berita yang benar atau tidak. Sehingga kami dari tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi ini, dikarenakan melanggar hak asasi manusia dan juga mengganggu aktivitas masyarakat. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita dalam akhir perdebatan. Maka izinkanlah saya untuk menyimpulkan benang merah terhadap mosi perdebatan kali ini. Pemerintah menggunakan dalih menjaga keamanan negara yang berguna untuk kepentingan rakyatnya. Namun Dewan Juri yang terhormat, pemerintah lupa bahwasanya hak asasi manusia ini telah dikesampingkan, yang akhirnya menjadi sebuah kekeliruan. Karena sejatinya menjaga keamanan negara sama halnya dengan menyejahterakan rakyatnya. Namun hal tersebut bertentangan dengan kebijakan pemblokiran akses internet. Terlebih masyarakat yang sangat menggantungkan kehidupannya pada internet malah terkena imbas dari pemblokiran akses internet ini tanpa adanya pertanggungjawaban penuh dari pemerintah. Ketidakefektifan dari adanya pemblokiran akses internet ini pun juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dari kelompok kami, yang mana telah nyata bahwa pembatasan ini berdampak pada sektor pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, perlu kita pertanyakan, apakah kebijakan pemblokiran akses internet ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan rakyatnya, atau hanya sebagai kedok pemerintah belaka untuk tidak menyejahterakan rakyatnya?
Maka dari itu, mekanisme yang kami tawarkan dalam perdebatan kali ini, yang pertama, memperkuat kewenangan Kominfo dalam memfilter berita yang hendak disuguhkan di masyarakat. Yang kedua, Kominfo melakukan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam mengatasi penyebaran hoaks di masyarakat. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dari media sosial yang sangat mempengaruhi dalam tersebarnya informasi. Mekanisme yang kami tawarkan ini merupakan wujud nyata untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta tetap berupaya dalam penangkalan hoaks guna terjaganya keamanan negara. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan yang telah kami paparkan dan kesimpulan yang telah kami sampaikan, dalam akhir perdebatan ini, kami semakin yakin terhadap posisi kami untuk menolak mosi perdebatan pemblokiran akses internet oleh negara dalam rangka menangkal hoaks dan menjaga keamanan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.